Selamat berjumpa dengan Ibu Iswani. Hari ini kita akan membahas tentang materi matematika minat, yaitu turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri. Di sini yang akan kita pelajari adalah satu, turunan fungsi trigonometri berbentuk implisit. Coba silakan lihat di slide berikut. Yang kedua, turunan tingkat tinggi. Yang ketiga, ekspresi limit yang melibatkan turunan tingkat tinggi ya. Nah, satu, turunan fungsi trigonometri berbentuk implisit. Kenapa dia dikatakan bentuk implisit? Jika fungsi berbentuk variabel X dan Y-nya tidak dapat dipisahkan, maka dia dikatakan persamaan berbentuk implisit. Di sini kita ambil contoh satu. Ya, silakan kita perhatikan contoh satu. XY kuadrat tambah cos Y sama dengan 0. Contoh 2, 3X sin Y sama dengan tan Y. Contoh 3, X kuadrat kurang XY tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kita lihat contoh 1, X dan Y tidak dapat dipisahkan. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi implisit ya. Menyelesaikan turunan fungsi implisit, cara menyelesaikannya ada 3 macam. Apabila bentuknya fx, y sama dengan x, maka turunannya adalah f aksen xy sama dengan ddx dari x. Nah, karena di sini fungsinya berbentuk x, maka turunannya adalah ddx dari x. Yang kedua, jika fx, y sama dengan y, maka turunannya adalah f aksen x, y sama dengan ddx dari y. Nah, ddx dari y ini karena tidak nyambung, jadi harus kita rubahlah ddx ini menjadi ddy dari y kali dy dx. Ketiga, jika bentuknya fx, y sama dengan xy, maka turunannya adalah f aksen sama dengan y kali dy dx dari x tambah x kali ddx dari y. Nah, y kali ddx dari x itu sama dengan y kali dy y kali ddx dari x tambah x kali dy dari y kali dy dx. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1, tentukan dy dx dalam bentuk x dan y dari persamaan implisit berikut. Nah, di sini akan kita pelajari 3 contoh berikut, yaitu 1, 3xy kuadrat tambah 3 sama dengan 0, 2x pangkat 3y kurang 5 sama dengan 0, dan x y kuadrat tambah cos y sama dengan 0. Nah, bisa kamu lihat slide-nya ya nak ya. Nah, jawab. Cara menjawabnya adalah 3x kuadrat tambah 3 sama dengan 0, maka kita pecah dia. Kita cari dulu turunan dari 3xy kuadrat. Turunan dari 3xy kuadrat berarti kita pakai rumus yang nomor 3. Dia ya. Jadi sama dengan ddx dari 3xy kuadrat tambah ddx dari 3 sama dengan 0. Nah, ddx dari 3xy kuadrat, mula-mula kita turunkan dulu si y kuadratnya. Ya, jadi 3x
kali ddx dari y kuadrat, kemudian ditambah, perhatikan ya slide berikut, tambah y kuadrat kali ddx dari 3x tambah 0 sama dengan 0. Nah, 3x dari ddy kali y kuadrat kali ddx tambah y kuadrat kali 3 sama dengan 0. Nah, 3x kali 2y dy dx tambah 3y kuadrat sama dengan 0. Jadi kita pisah dia atas dy dx. 3x kali 2y berarti 6xy dy dx tambah 3y kuadrat. Nah, kemudian lihat slide-nya ya. 6xy dy dx itu sama dengan 3y kuadrat. Nah, berarti dy dx sama dengan min 3y kuadrat per 6xy. Terakhir didapat dy dx sama dengan min y kuadrat per 2x. Nah, itu ya. Kemudian jawaban dari contoh kedua, 2x pangkat 3, perhatikan slide ya. 2x pangkat 3 y kurang 5 sama dengan 0. Kita cari turunan atau ddx dari 2x pangkat 3y, kemudian kita cari turunan dari atau ddx dari 5. Nah, ddx dari 2x pangkat 3y adalah 2x pangkat 3 kali ddy kali y kali dy dx. Nah, tambah y kali 6x kuadrat sama dengan 0. 2x pangkat 3 dy dari y adalah 1 kali dy dx tambah 6x kuadrat y sama dengan 0. 2x pangkat 3 dy dx tambah 6x kuadrat y sama dengan 0. Nah, 2x pangkat 3 dy dx sama dengan min 6x kuadrat y. Maka dy dx-nya sama dengan min 6x kuadrat y per 2x pangkat 3. Nah, di atas x pangkat 2, di bawah x pangkat 3, x2 bagi x pangkat 3 sama dengan x. Maka dy dx-nya atau turunan dari fungsi implisitnya adalah min 3y per x. Nah, anak-anak, kemudian kita lihat jawaban contoh 3. Contoh 3 adalah x y kuadrat, perhatikan slide kita ya nak ya. 3. Contoh 3, x y kuadrat tambah cos y sama dengan 0. Kita carilah turunan dari x y kuadrat. Kemudian kita cari turunan dari cos y. Nah, turunan dari xy kuadrat adalah ddx xy kuadrat. Turunan dari cos y, nah, ya, adalah ddx dari cos y sama dengan 0. X kali ddx y kuadrat tambah y kuadrat kali ddx x tambah ddy dari cos y kali dy dx sama dengan 0. Jadi dy dx-nya kita gabungkan menjadi x kali dy y kuadrat kali dy dx tambah y kuadrat kali 1 tambah turunan dari cos y adalah min sin y dy dx sama dengan 0.
X dikali D dy y kuadrat. D dy dari y kuadrat, turunan dari y kuadrat adalah 2y. Maka menjadi dia X kali 2y dy dx tambah y kuadrat kurang sin y dy dx. 2x y dy dx tambah y kuadrat kurang sin y dy dx sama dengan 0. Kali 2y dy dx tambah y kuadrat kurang sin y dy dx sama dengan 0. 2x y dy dx tambah y kuadrat kurang sin y dy dx sama dengan x y dy dx kurang sin y dy dx sama dengan min y kuadrat. Lihat slide-nya ya nak. Dy dx kali 2xy kurang sin y sama dengan min y kuadrat. Dy dx sama dengan min y kuadrat per 2xy kurang sin y. Sebenarnya sudah selesai sampai sini, tapi bisa kita cantikkan lagi bentuknya. Kita hilangkan negatif di atas. Jadi keluarkan negatif dari y kuadrat, berarti negatif y kuadrat yang penyebutnya negatif kali negatif 2xy tambah sin y sama dengan kita bagi negatif atas bagi negatif bawah, jadi dia sama dengan y kuadrat per min 2xy tambah sin y. Jadi hasilnya nak adalah dy dx sama dengan y kuadrat per sin y kurang 2xy. Nah, semoga kamu bisa paham contoh 1 ini ya nak. Masuk kita contoh 2. Perhatikan contoh 2. Hitunglah nilai dari dy dx pada titik 1,1 dari persamaan implisit berikut x kuadrat kurang xy tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, jawab x kuadrat kurang xy tambah y kuadrat sama dengan 1. Ini nanti caranya sama dengan seperti contoh 1. Cuma di akhir nanti kita masukkan koordinat 1,1. Turunan dari x kuadrat adalah ddx dari x kuadrat. Turunan dari xy adalah ddx dari xy. Turunan dari y kuadrat adalah ddx dari y kuadrat. Turunan dari 1 adalah ddx dari 1 sama dengan 0. Selanjutnya, turunan dari x kuadrat, ddx dari x kuadrat adalah 2x. ddx dari xy kita rubah bentuknya menjadi x kali ddx dari y tambah y kali ddx dari x tambah ddx dari y kuadrat kita rubah bentuknya menjadi d dy dari y kuadrat kali dy dx sama dengan 0. Lanjutannya enak ya. 2x kurang x kali d dy dari y kali dy dx tambah y tambah 2y dy dx sama dengan 0. Selanjutnya ddx dari 2x kurang x kali 1 dy dx tambah y tambah 2y dy dx sama dengan 0. 2x kurang x kali dy dx menjadi 2x kurang x dy dx
kurang Y tambah 2Y dy dx sama dengan 0. Nah, min X dy dx tambah 2Y dy dx sama dengan 0 kurang 2X tambah Y. Jadi yang ada di dx-nya kita masukkan dia ke dalam ruas kiri. Biar bisa kita gabung. Nah, masing-masing punya dy dx. Keluarkan dy dx-nya. Jadi dia tinggal dy dx kali min X tambah 2Y. Ruas kanannya sama dengan min 2X tambah Y. Nah, dy dx sama dengan min 2X tambah Y per min X tambah 2Y. Seperti slide berikut ya nak ya. Sama dengan kita keluarkan negatif atas, keluarkan negatif bawah. Yang atas dikeluarkan negatifnya menjadi negatif kali 2X kurang Y. Penyebutnya kalau kita keluarkan negatifnya menjadi negatif X kurang 2Y. Dia ya, hasilnya turunan dari fungsi implisitnya adalah dy dx sama dengan 2X kurang Y per X kurang 2Y. Nah, ini nampaknya aja nih agak ribet, agak sulit. Tapi kalau kamu ikuti ini menarik. Ya nak ya. Nah, perhatikan contoh 3. Tentukan dy dx dari sistem persamaan berikut untuk theta merupakan variabel dan A, B adalah konstanta. Ya. X sama dengan A cos theta, Y sama dengan B sin theta. Dia dikatakan sistem persamaan karena sekali kita kerjakan maka kedua-dua persamaan ini bisa dicari berapa Y dx-nya. Ya, jawab. X sama dengan A cos theta. Maka dx d theta sama dengan min A sin theta. Ya, turunan dari A, turunan dari sin theta adalah min, turunan dari cos theta adalah min sin theta. Nah, untuk Y sama dengan B sin theta, maka dy dx-nya sama dengan B cos theta. Nah, ya. Dy dx bisa didapat dari dy d theta kali d theta dx. Kalau kita kalikan itu, hasilnya itu nanti adalah dy dx. Nah, dy d theta itu adalah b cos theta. Ya. Dx d theta adalah min A sin theta. Maka dy d theta kali d theta dx adalah b cos theta kali 1 per min A sin theta. Perhatikan slide-nya ya nak ya. Sama dengan b cos theta, ya, pembilang kali pembilang. B cos theta kali 1 adalah B cos theta per min A sin theta. Kita pisah ya, konstanta dengan konstanta, fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri. Jadi min B per A kali cos theta per min cos theta per sin theta. Maka didapatlah dy dx-nya sama dengan min B per A. A kotan theta.
untuk fungsi berbentuk implisit ini sampai di sini aja penjelasannya. Berikutnya nanti akan Ibu kasih latihan. Tolong kamu kerjakan ya nak. Karena kalau nggak dilatih, maka nanti nggak bisa ngerti. Jadi kalau sudah dikerjakan latihannya, lihat bagaimana cara pengerjaannya. Semoga kamu dibukakan Allah pintu ilmu dan diberi kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak sangat urgen, karena di masa COVID ini, kenapa kita disuruh belajar dari rumah? Adalah untuk menghindarkan kita dari bahaya virus corona ini. Demikian ya nak ya, Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.